Tahu nggak sih, sebenarnya ada loh sesuatu hal yang sederhana banget. Tapi hal yang sederhana tadi itu bisa merubah hidup kamu tanpa kamu sangka. Apa aja hal itu? Yuk kita bahas. Ini menarik banget. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di animasi Pagar Kehidupan. Apa kabar? Apa kamu sebahagia orang yang ada di layar kamu tadi? Berdansa-dansa dan penuh sukacita dalam hidup kamu? Alhamdulillah ya. Ada saya kembali Aryan Surya di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik nih. Iya, saya akan memberikan kamu masalah-masalah kehidupan yang biasa kamu hadapi beserta solusi yang merubah kamu. Kita langsung mulai aja. Teman-teman, pernah gak sih kamu kayak foto yang ada di layar ini? Ngelihat video di handphone, tapi maaf ya, video atau channelnya itu membuat kamu jadi nyengir karena channel itu tidak menarik buat kamu. Nah, kamu katakan kepada saya dalam hati, biasanya di posisi ini kamu bakal melakukan apa? Katakan kepada saya. Nah, sekarang saya coba tebak ya. Biasanya nih, ada loh orang-orang yang gak suka dengan suatu hal. Mereka itu melakukan dislike atau jempol ke bawah dan menulis kata-kata benci di komen, tapi terus-terusan gitu loh. Seperti yang biasanya terjadi pada orang-orang yang mendapatkan haters. Nah, gini, saya mau ketawa nih ya. Orang-orang yang menjadi haters dalam hidup kita itu lucu. Pernah gak sih kamu punya orang yang gak suka sama kamu, tapi dia kok ngikutin kamu terus? Mantau kamu terus, tapi dia ngejulitin kamu terus. Pernah seperti itu ya? Nah itu lucu loh. Kalau kamu menghadapi orang-orang yang tidak kamu suka atau hal yang tidak kamu suka, contohnya video, yang harusnya kamu lakukan itu sederhana. Kamu silakan dislike atau jempol ke bawah, kemudian cari video atau channel yang cocok. Tidak perlu mencaci maki mereka. Itu cara yang benar. Dan kamu perlu tahu, hidup ini terlalu bahagia untuk diurusin sama orang lain. Nah ini yang kedua nih, ini kayaknya kamu banget. Pernah gak sih kamu mendapatkan sebuah peristiwa di mana kamu tuh digosipin orang terus? Ketika kamu digosipin atau diomongin orang, biasanya kamu akan melakukan apa sih? Coba katakan kepada saya dalam hati, apa yang biasanya kamu lakukan? Nih, saya tebak ya. Biasanya, maaf, kalau kamu diomongin orang, langkah pertama pasti kamu sedih. Tapi maaf nih, sedihnya itu biasanya diiringi dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kenapa ya aku begini? Kenapa kok aku begini banget sih? Nasib saya kok gini banget, kenapa ya? Atau celakanya, kamu bukannya cuma sedih tapi ikut balik gosipin. Tahu gak sih? Itu si orang itu tuh ya, ternyata dia hidupnya begini. Orang itu tuh hidupnya begitu. Akhirnya kamu capek sendiri dan maaf, otak kamu kebalik. Sebaiknya kamu tuh gak usah seperti itu. Begini loh yang benar. Nih, tolong disimak. Kalau ada orang-orang yang ngegosipin kita atau ngomongin yang jelek-jelek di belakang, tolong pahami baik-baik. Lihat fotonya di layar. Kamu itu sebenarnya nggak usah gosipin balik mereka dan tidak perlu sedih. Bener deh. Berikan mereka cinta berupa senyuman dan doa terbaik kamu. Teman-teman, kamu tahu nggak sih kenapa mereka itu ngomongin kamu yang jelek-jelek terus di belakang? Iya, mereka itu menjadi begitu karena mereka hidupnya tidak sebahagia kamu. Jadi tolong ya, senyum dan doakan mereka. Itu yang benar. Nah yang ketiga nih, ini juga masalah setiap orang termasuk kamu. Pernah gak sih kamu yang dulunya punya banyak teman, tiba-tiba temannya pada hilang? Nah, pernah ya? Biasanya, kalau di posisi itu, kamu melakukan apa? Katakan kepada saya. Oke, saya coba tebak. Biasanya nih, kalau kamu di posisi itu, kamu akan merasa sedih, tidak berdaya dan bingung.
Bingungnya itu sama seperti orang yang saya gambar di layar kaca kamu ini. Coba lihat baik-baik. Itu kan seperti kamu ya, mukanya mirip, raut wajahnya mirip, dan pertanyaannya pun mirip. Akan bertanya begini, saya ini harus ngapain ya? Saya ini harus seperti apa sih supaya mereka tetap sama saya? Dan akhirnya, maaf, hidup kamu tidak kunjung membaik, diri kamu terus berada dalam kesepian yang dalam, sampai akhirnya kamu depresi. Ini loh yang seharusnya kamu lakukan. Tolong disimak baik-baik dan tolong dipraktekkan ya. Begini. Pertama, kamu coba renungkan diri kamu. Apa mas yang direnungkan? Sadarkan dirimu. Saya ulangi lagi, sadarkan dirimu atas umur kamu saat ini. Teman-teman, tolong disimak ya. Sudah hukum alam, semakin umur kita bertambah, teman kita akan semakin berkurang loh. Sekarang ayo dong, daripada mikirin jumlah temen, kenapa dia berubah, kenapa dia pergi dari hidup saya, ayo senyum yuk. Kamu kan sahabat saya, sahabat pagar kehidupan, ayo tersenyum. Kalau kamu mau, kamu tuh bisa loh bahagia saat ini juga. Yuk, belajar tersenyum aja dan sadar bahwa umurmu harus benar-benar disadari bahwa umurmu bertambah. Nah, ini masalah berikutnya nih. Setelah kehilangan teman, setelah masalah-masalah yang tadi, ada masalah dalam hidup kita yang justru bisa jadi ini paling parah dan sering banget kita alami. Tolong dilihat. Pernah gak sih kamu merasa tidak berdaya dalam hidup? Entah kenapa merasa sendiri dan tidak berdaya, seolah-olah tuh gak ada orang yang bisa mengerti kita gitu. Di posisi itu, kamu bakal melakukan apa? Kalau biasanya, saya tebak ya, mohon maaf, kamu itu biasanya kalau di posisi seperti itu justru tidak akan melakukan apa-apa. Bener gak? Iya, kamu akan meringkuk, akan berdiam diri mungkin di kamar, dan celakanya kamu akan terus berdiam diri sendirian. Betul? Itu yang biasanya kamu lakukan? Dan parahnya lagi, udah berdiam diri sendiri ditemani lagu. Lagunya bukan lagu happy, tapi justru lagu galau, lagu-lagu sedih yang kayaknya bener-bener pas banget, sinkron banget dengan masalah kamu. Gini loh yang sebaiknya kamu lakukan. Pertama, tolong kamu lihat gambar itu baik-baik. Kalau kita mau hidup tenang, bicaralah. Saya ulangi, apapun masalah kamu, bicaralah. Bicara itu tidak harus dengan orang lain, tapi latihlah dirimu untuk bicara dengan dirimu sendiri setiap hari sambil melihat langit. Teman-teman, langit itu sahabat kita loh. Belajar berbicara dengan diri sendiri ketika tidak ada orang yang mengerti kita sambil melihat langit. Coba deh. Yang kedua, rajinlah bicara kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dalam doa-doamu. Tapi jangan cuma minta, syukuri hidup kamu dengan senyuman indah kepadanya. Senyuman itu pertanda syukur loh. Kamu sahabat pagar kehidupan bukan? Kalau kamu sahabat pagar kehidupan, ayo, sekarang saya sudah memberikan apapun yang kamu butuhkan. Sekarang silahkan praktekkan apa yang saya katakan tadi. Subscribe channel ini, klik jempol ke atas jika kamu suka, dan bagikan materi ini kepada orang-orang yang ingin kamu bantu. Dan lihat tanda panah itu. Di sebelah tanda panah itu ada video pelengkap dari video ini. Ingat ya, saya itu bahagia ketika kamu mempraktekkan apa yang saya katakan, bukan hanya menontonnya. Semoga apa yang saya bagikan ini berguna buat kamu. Kamu adalah sahabat saya, dan saya selalu menjadi sahabat kamu. Tetap bahagia ya. Terima kasih.